Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Mari kita mengalami Allah yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Mari kita mengalami Allah yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Judul khotbah hari ini adalah hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus dalam hidupmu. Bacaan hari ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5. Sebagai pengantar, Gereja Yewon menyambut Tahun Baru 2026 dengan menerima firman Tuhan yang pasti akan digenapinya melalui komunitas gereja sepanjang tahun ini. Pada tanggal 31 Desember pukul 11.30 malam, kita mempersembahkan ibadah ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menjaga kita sepanjang tahun. Dan pada tanggal 1 Januari pukul 00 kita mempersembahkan ibadah untuk menyerahkan awal tahun yang baru sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bukan sekedar sebuah bentuk atau tradisi, melainkan sebuah pengakuan iman bahwa kita ingin memulai tahun baru dengan firman Tuhan. Kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan atas waktu, Tuhan atas sejarah, dan dengan iman kita menyerahkan hidup dan komunitas kita kepada Tuhan, serta bertekad untuk menjalani 1 tahun ke depan dengan berpegang pada firman perjanjian yang telah diberikan Tuhan. Banyak gereja di Korea telah menjaga tradisi ini sejak lama. Namun belakangan ini makna ibadah lebih ditekankan daripada waktu pelaksanaannya, sehingga masing-masing gereja mempersembahkan ibadah tahun baru sesuai dengan kondisi mereka. Demikian pula dengan gereja-gereja di Indonesia. Ada gereja yang beribadah pada tanggal 1 Januari dan juga yang mempersembahkan ibadah pada minggu pertama di awal tahun seperti hari ini. Yang terpenting bukanlah kapan kita beribadah, melainkan apakah kita memegang firman Tuhan yang diberikan kepada komunitas gereja sebagai perjanjian Allah yang diberikan secara pribadi kepada kita masing-masing. Perjanjian adalah sebuah kontrak antara dua pihak. Hanya mereka yang menandatangani kontrak tersebut yang memiliki hubungan nyata dengan isi perjanjian itu. Demikian pula firman perjanjian Allah hanya menjadi nyata dan berkuasa bagi orang yang memegangnya dengan iman. Pada waktu ini kiranya kita memegang firman Tuhan dengan hati seperti sedang menandatangani kontrak rohani dan menjadikannya sungguh-sungguh milik kita masing-masing. Kiranya melalui firman perjanjian itu kita boleh mengalami penggenapan nyata dalam kehidupan pribadi kita dan setiap orang berdiri sebagai saksi perjanjian Allah. Firman perjanjian yang Tuhan berikan kepada komunitas gereja Yewon untuk tahun 2026 adalah Filipi pasal 2 ayat 5. Mari kita mengakui bersama-sama dengan satu suara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk memahami firman ini dengan benar, kita perlu terlebih dahulu melihat dalam situasi apa dan mengapa Rasul Paulus menyampaikan firman ini kepada jemaat di Filipi. Surat Filipi adalah surat penjara yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang dipenjara di Roma. Dalam situasi di mana kebebasan fisiknya dirampas dan nyawanya sendiri tidak terjamin, Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi. Namun Paulus tidak menulisnya dengan hati yang murung atau putus asa.
Sebaliknya, kata sukacita muncul sebanyak 17 kali, menunjukkan bahwa Paulus bersukacita dan terus bersukacita di dalam Kristus. Filipi adalah kota pertama di wilayah Makedonia yang didatangi Paulus setelah ia melihat penglihatan tentang seorang Makedonia yang memohon, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Gereja Filipi didirikan pada perjanjian misi Paulus yang kedua dan merupakan gereja pertama di benua Eropa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16, kita melihat bahwa Paulus bertemu dengan Lydia, seorang penjual kain ungu, dan gereja mulai terbuntu di rumahnya. Paulus juga mengalami penderitaan berat di Filipi karena menyembuhkan seorang hamba perempuan yang kerasukan roh tenung, sehingga dia dipukul dan dipenjarakan. Namun justru di dalam penjara itulah Allah mengerjakan karya keselamatan sehingga kepala penjara Filipi beserta seisi rumahnya menerima keselamatan. Jemaat Filipi adalah gereja yang mengalami semua proses ini bersama Paulus. Mereka mendukung Paulus ketika ia dipenjara, memenuhi kebutuhannya, dan mengasihinya dengan tulus. Karena itu dalam surat ini Paulus mengungkapkan rasa syukur, kasih, dan sukacita yang mendalam atas pengabdian mereka. Namun pada saat yang sama ia juga memberikan satu nasihat yang sangat penting terhadap pertengkaran, persaingan, dan konflik yang ada di dalam gereja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melalui firman ini, Rasul Paulus bukan hanya berbicara kepada jemaat Filipi pada waktu itu, tetapi juga menyampaikan kepada kita hari ini apa hakikat dan inti sejati dari kehidupan beriman. Kiranya seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon, dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, melainkan melalui firman hari ini kita boleh memahami dan memegang dengan sungguh-sungguh apa arti pikiran dan perasaan Kristus Yesus sebagai inti dan pusat dari kehidupan beriman kita. Kiranya ini menjadi waktu anugerah bagi kita semua. Pokok bahasan yang pertama adalah hati yang menghidupkan. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 1-4 menasihatkan sikap hidup yang seharusnya dikejar oleh orang percaya, yaitu kesatuan di antara jemaat, kerendahan hati, dan saling memperhatikan satu sama lain. Kemudian dalam ayat 6 sampai dengan 11, Paulus menghadirkan Yesus Kristus sebagai teladan yang sempurna atas nasihat tersebut. Ayat-ayat ini saling terhubung dan ayat kunci yang menjelaskan bagaimana nasihat itu mungkin dilakukan serta mengapa teladan Kristus menjadi standar kita. Hidup kita adalah ayat 5, yaitu firman yang menjadi pokok perenungan kita hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam Alkitab bahasa Korea, ayat ini diterjemahkan sebagai memiliki hati, 마음을 품은 자, 품다. Sedangkan dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai menaruh pikiran dan perasaan. Kata kerja Yunani yang digunakan di sini adalah proneo. Kata ini bukan sekedar menunjuk pada keadaan emosi, melainkan memiliki makna yang jauh lebih dalam, yaitu berpikir, menaruh hati, memiliki pola pikir, mindset, menilai, memiliki sistem nilai, serta menentukan arah dan sikap hidup. Selain itu, kata ganti ini dalam ayat tersebut menunjuk pada apa yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya, Paulus sedang memerintahkan agar apa yang ada di dalam Kristus Yesus itu menjadi cara berpikir,
sikap hidup, dan arah hidup kita. Dengan demikian perintah hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan bukan berbicara tentang perasaan emosional semata, melainkan tentang cara berpikir Yesus, sistem nilainya, standar penilaiannya, dan sikap pengosongan dirinya. Cara Kristus memandang dunia, cara ia menyerahkan dirinya, cara ia taat sampai akhir, itulah yang harus menjadi cara berpikir, sikap, dan arah hidup kita. Ini berarti mengikuti Kristus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Karena itu, Paulus langsung menjelaskan secara konkret apa yang dimaksud dengan pikiran dan perasaan Kristus dalam ayat 6 sampai dengan 8. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pikiran Kristus bukanlah pikiran yang menuntut hak, melainkan pikiran yang mengosongkan diri. Bukan pikiran yang ingin ditinggikan, melainkan pikiran yang lelah merendahkan diri. Bukan pikiran yang ingin dilayani, melainkan pikiran yang turun untuk melayani. Inilah pikiran yang memberi hidup, pikiran yang Paulus minta agar dimiliki oleh jemaat. Lalu, mengapa Yesus yang adalah Allah rela merendahkan diri sedemikian rupa? Jawabnya hanya satu, untuk menyelamatkan manusia yang telah meninggalkan Allah, hidup sebagai budak dosa, maut, dan kuasa iblis, dan berada di jalan menuju kebinasaan kekal. Dalam Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi jalan bagi manusia yang terpisah dari Allah. Jalan untuk kembali kepada Allah, jalan untuk bertemu dengan Allah. Hasilnya hubungan dengan Allah dipulihkan, gambar Allah yang rusak dipulihkan, dan hidup yang berada dalam kegelapan dipindahkan ke dalam terang. Singkatnya, pikiran Kristus adalah pikiran yang menghidupkan, pikiran yang menyelamatkan semua orang. Bagi seluruh jemaat kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon, standar hidup, sikap hidup, dan arah hidup yang paling utama haruslah pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Ketika dalam situasi dan kondisi apapun, kita memilih untuk memiliki pikiran yang menghidupkan ini, yaitu pikiran Kristus Yesus. Kita akan mengalami Allah yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin secara nyata. Kiranya anugerah untuk memandang orang lain dengan hati yang sama seperti Kristus memandang kita, anugerah untuk memilih, menerima, dan mengampuni, bukan menghakimi dan menilai, boleh melimpah atas kita semua. Saya berdoa agar anugerah itu memenuhi setiap kita. Pokok bahasan yang kedua adalah hati yang membangun. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah sangat meninggikan Yesus Kristus yang taat sampai mati di kayu salib.
Dalam pengakuan iman rasuli ditunjukkan 3 hal tentang bagaimana Allah meninggikan Yesus Kristus, yaitu ia bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, dan ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan lebih dari itu, Allah berjanji bahwa setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dengan cara itulah Yesus dimuliakan. Pada akhirnya semua ini membawa kemuliaan bagi Allah Bapa, karena dialah penguasa dan pemegang kendali atas segala sesuatu. Demikian pula kehidupan iman kita. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan yang Allah tunjukkan ini dengan memiliki hati yang saling membangun. Ketika kita memiliki hati yang menghidupkan, secara alami kita akan melangkah ke arah membangun satu sama lain. Pelayanan Yesus sendiri adalah pelayanan yang membangun. Selama 3 tahun pelayanannya di dunia, ia menjalankan karya inti penebusan melalui penyaliban dan kebangkitan. Dan pada saat yang sama, ia membangun para murid yang akan meneruskan dan menyebarkan pelayanan Injil ini. Demikian juga hidup kita seharusnya menjadi kehidupan pelayanan yang sejati, yang saling membangun dan melayani sebagaimana Yesus tunjukkan selama masa pelayanannya di dunia. Dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Paulus terlebih dahulu menekankan betapa pentingnya bagi orang percaya untuk sehati, sepikir, memiliki kasih yang sama, satu tujuan, dan satu hati. Ini menjelaskan bahwa unsur-unsur yang mempersatukan jemaat adalah nasihat di dalam Kristus, penghiburan kasih, persekutuan Roh Kudus, belas kasihan, dan kemurahan. Semua ini adalah buah dari anugerah yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, karena kita telah mengalami anugerah ini di dalam Kristus, maka sekarang kita juga dipanggil untuk membagikan dan mengalirkannya kepada orang lain. Selanjutnya, Paulus memperingatkan hal-hal yang harus diwaspadai ketika kita mempraktekkan prinsip kesatuan di dalam Kristus. Dalam Filipi ayat 3, 4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan demikian, sempurnakanlah sukacitaku. Pertengkaran dan kesombongan lahir dari rasa superioritas diri, dari semangat bersaing dan keinginan untuk memegahkan diri. Sikap seperti ini adalah racun yang merusak kesatuan dan mengaburkan suasana rohani. Pada saat kita mulai menonjolkan diri, kita sedang masuk ke dalam jebak iblis. Karena itu kita tidak boleh tertipu. Sebaliknya Paulus menasihatkan agar kita dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Bukan hanya mengurus urusan kita sendiri, tetapi juga memperhatikan urusan orang lain. Inilah jalan menuju kesatuan sejati. Dan ketika kita berjalan di jalan ini, rencana dan kehendak Allah digenapi, dan pada saat yang sama sukacita kita pun menjadi penuh. Kiranya seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Yewon pada tahun ini tidak hidup dengan berpusat pada diri sendiri, melainkan melalui kehidupan yang menghidupkan dan membangun orang lain. Kita semakin dibentuk menjadi pribadi yang utuh di hadapan Allah, menjadi bejana yang besar,
bersih, dan layak dipakai oleh Tuhan. Kiranya kita mengalami pertumbuhan sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai Allah. Sebagai kesimpulan, teolog asal Jerman sekaligus martir bernama Dietrich Bonhoeffer menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang ada bagi orang lain. Peristiwa inkarnasi Yesus, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya adalah peristiwa yang sepenuhnya demi orang lain. Dan orang lain itu adalah kita semua. Termasuk di dalamnya teman-teman Muslim, tidak ada pengecualian. Karena itu kehidupan kita sebagai murid Kristus bukanlah iman yang berhenti di dalam tembok gereja, melainkan kehidupan bagi sesama, yaitu kehidupan yang memeluk semua orang termasuk umat Muslim dengan pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Masyarakat Indonesia secara tradisional menjunjung tinggi nilai saling menghormati antara agama, melampaui perbedaan situasi sosial, rasa, dan suku, serta hidup sebagai satu keluarga besar dengan semangat persaudaraan, keharmonisan, pelayanan, berbagi, toleransi, dan hidup rukun. Budaya ini sangat sungguh berharga dan merupakan warisan yang bernilai. Namun, semua itu tidak mampu menyelesaikan masalah dosa, masalah setan, dan masalah terpisah dari Allah, dan tidak dapat memberikan hidup yang sejati. Sebab di dalamnya tidak ada Kristus Yesus, yaitu inkarnasi, penyaliban, dan kebangkitan. Yesus Kristus yang adalah Allah, Yesus yang tanpa dosa mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk mengampuni dosa kita, mengalahkan kuasa maut dan kuasa iblis, memberikan hidup yang kekal dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Setiap kali saya bertemu dengan sahabat-sahabat Muslim Indonesia yang berada di Korea, firman yang selalu saya pegang dan doakan di dalam hati adalah Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terus terang saya akui di dalam hati saya pun pernah ada iman yang lemah. Bertanya-tanya apakah firman ini sungguh dapat digenapi dalam realitas kehidupan kita. Namun ketika tahun ini Tuhan memberikan kepada kita firman tahun baru, dan melalui salam serta pengakuan iman antara jemaat, mari kita mengalami Allah yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Pikiran dan perasaan saya dipenuhi oleh keyakinan yang baru. Terlebih lagi ketika firman perjanjian, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus di dalam hidupmu, diberitakan saya menerima iman yang teguh bahwa firman ini pasti akan digenapi. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya apa yang harus kita lakukan tidaklah banyak. Kita dipanggil untuk berfokus pada satu misi ini, memandang setiap orang yang kita jumpai dengan pikiran dan perasaan Kristus Yesus, mengasihi mereka, menghidupkan mereka, melayani mereka, dan membangun mereka. Ketika kita hidup demikian, kebaktian bahasa Indonesia di Gereja Yewon akan menjadi komunitas yang hidup kembali, siapapun yang datang. Komunitas di mana setiap orang bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Komunitas Injil di mana perubahan dan pertumbuhan nyata terjadi. Semua ini bukan oleh semangat atau usaha kita sendiri, melainkan oleh Allah yang memampukan kita melayani dengan pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Kepadanya sajalah segala kemuliaan kita naikkan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Allah penuh kasih dan anugerah, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengaruniakan tahun yang baru kepada kami. Engkaulah Tuhan atas waktu, Tuhan atas sejarah. Kami menaikkan ucapan syukur dan pujian karena Engkau memberi kami kesempatan untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan komunitas kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terutama kami bersyukur karena pada tahun ini Engkau memberikan kepada kami firman perjanjian yang begitu berharga, yaitu agar kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Bapa, kami mengakui bahwa pikiran dan perasaan ini bukanlah sesuatu yang dapat kami ciptakan dengan usaha kami sendiri, melainkan hati yang hanya dapat Engkau berikan oleh anugerah-Mu. Pada hari ini pun kami melepaskan pikiran, perasaan, dan penilaian kami sendiri, dan kami mohon penuhi pikiran, hati, dan sikap hidup kami dengan pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Tuhan, dengan pikiran Kristus ini, biarlah kami memandang setiap jiwa yang kami jumpai satu persatu dengan pandangan-Mu. Secara khusus, ajarlah kami mengasihi sahabat-sahabat Muslim bukan dengan rasa takut atau jarak, bukan dengan penghakiman atau perbandingan, melainkan dengan kasih yang sama seperti Yesus telah mengasihi kami. Biarlah Injil dinyatakan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupan kami. Bukan dengan penghakiman, melainkan dengan kasih. Bukan dengan perdebatan, melainkan dengan pelayanan. Jadikanlah kami alat-Mu untuk menghidupkan dan membangun setiap pribadi yang kami jumpai. Berkatilah kebaktian bahasa Indonesia ini agar menjadi komunitas yang menghidupkan siapapun yang datang. Komunitas di mana yang terluka dipulihkan dan setiap orang bertumbuh sampai mencapai kedewasaan penuh di dalam Kristus. Di sepanjang tahun yang baru ini, penuhi hidup kami dengan kehidupan yang mengasihi, menghidupkan dan membangun jiwa-jiwa dengan pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.